Rashid Margianto. Nama saya Ifauti Deviasi. Nama saya Arifah Khairul Umar. Saya Aminur Syarati. Peran umat beragama dalam mewujudkan kehidupan masyarakat yang beradab dan sejahtera. Apa sih yang dimaksud dengan masyarakat itu? Masyarakat adalah sejumlah individu yang hidup bersama dalam suatu wilayah tertentu, bergaul dalam jangka waktu yang lama sehingga menimbulkan kesadaran pada diri setiap anggotanya sebagai suatu kesatuan. Masyarakat beradab dan sejahtera dapat dikonseptualisasikan sebagai civil society atau masyarakat madani. Meskipun memiliki makna dan sejarah sendiri, tetapi keduanya merujuk pada semangat yang sama sebagai sebuah masyarakat yang adil, terbuka, demokratis, sejahtera, dengan kesadaran ketuhanan yang tinggi yang diimplementasikan dalam kehidupan sosial. Prinsip masyarakat beradab dan sejahtera yang pertama yaitu keadilan sosial, yang kedua ada egalitarianisme atau kesamaan tanpa diskriminasi baik etnis, agama, suku, dan lain-lain sebagainya. Yang ketiga ada pluralisme, yang keempat supremasi hukum, dan yang terakhir ada pengawasan sosial. Dan selanjutnya peran umat beragama dalam mewujudkan masyarakat beradab dan sejahtera. Sebagaimana masyarakat madani binaan Rasulullah didasarkan pada Al-Quran dan As-Sunnah beliau sendiri, petunjuk Al-Quran yang langsung berkenan dengan masyarakat beradab dan sejahtera didasarkan pada hal-hal sebagai berikut. Pertama itu ada tauhid. Rumusan tauhid terdapat dalam surat Al-Ikhlas, terutama dalam ayat kedua dari surat Al-Ikhlas menyatakan bahwa segala sesuatu bergantung kepada Allah, termasuk segala urusan yang berkenaan dengan masyarakat. Kemudian yang kedua ada perdamaian. Yang ketiga ada saling tolong menolong. Yang keempat ada bermusyawarah. Yang kelima ada adil. Yang terakhir adalah akhlak. Salah satu pluralitas bangsa Indonesia adalah agama. Agama merupakan salah satu pluralitas yang ada dalam bangsa Indonesia. Karena itu, peran umat beragama dalam mewujudkan masyarakat madani sangat penting. Peran itu dapat dilakukan antara lain, yang pertama melalui dialog untuk mengikis kecurigaan dan menumbuhkan saling pengertian. Yang kedua melakukan studi-studi agama. Yang ketiga menumbuhkan kesadaran pluralisme. Dan yang terakhir dapat dengan cara menumbuhkan kesadaran untuk bersama-sama mewujudkan masyarakat madani. Materi selanjutnya mengenai masyarakat madani. Masyarakat madani adalah suatu masyarakat yang beradab dalam membangun, menjalani, dan memaknai kehidupannya. Masyarakat madani akan terwujud apabila suatu masyarakat telah menerapkan prinsip-prinsip demokrasi dengan baik. Ada dua masyarakat madani dalam sejarah. Yang pertama, masyarakat Sabah, yaitu pada masa Nabi Sulaiman. Yang kedua, ada masyarakat Madinah. Masyarakat Madinah setelah terjadi traktat perjanjian antara Rasulullah SAW beserta umat Islam dengan penduduk Madinah yang beragama Yahudi dan Wathani dari kaum Aus dan Khazraj. Secara historis kita lebih mudah menunjuk masyarakatnya Ibnu Khaldun. Deskripsi masyarakatnya mengandung muatan-muatan moral spiritual dan menggunakan agama sebagai landasan analisisnya. Pada kenyataannya masyarakat madani dan masyarakat sipil itu berbeda. Masyarakat madani merujuk kepada suatu masyarakat dan negara yang diatur oleh hukum agama, sedangkan masyarakat sipil merujuk kepada komponen di luar negara. Masyarakat madani itu bermula dari perjuangan Nabi Muhammad SAW dalam menghadapi kondisi jahiliyah Arab Quraisy di Mekah. Beliau memperjuangkan kedaulatan agar umatnya leluasa dalam menjalankan syariat agama dan mewujudkan cita-cita madaninya. Karakteristik masyarakat madani yang pertama adalah bertuhan, artinya bahwa masyarakat madani adalah masyarakat yang beragama. Selanjutnya terintegrasinya individu-individu dan kelompok-kelompok eksklusif, menyebarnya kekuasaan, dilengkapinya program-program, terjembataninya kepentingan-kepentingan individu dan negara, tumbuh kembangnya kreativitas, meluasnya kesetiaan atau loyalty dan kepercayaan atau trust, damai, tolong menolong, toleran, dan keseimbangan antara hak dan kewajiban. Contoh masyarakat madani. Yang pertama ada organisasi sosial kemasyarakatan. Yang kedua, asosiasi penerbitan. Yang ketiga, yayasan penyelenggaraan sekolah swasta. Yang keempat adalah yayasan pembela hak-hak perempuan. Yang kelima, komunitas pejuang hak-hak difabel. Yang keenam, asosiasi perlindungan konsumen. Selanjutnya, peran umat beragama dalam mewujudkan masyarakat beradab dan sejahtera. Masyarakat beradab dan sejahtera adalah masyarakat yang adil, terbuka, demokratis, sejahtera dengan kesadaran ketuhanan yang tinggi yang diterapkan dalam kehidupan sosial.
Prinsip masyarakat beradab dan sejahtera yang pertama keadilan sosial, 2 pluralisme, 3 egalitarianisme, 4 supremasi hukum.